Sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan agar kehidupan kita bisa berdampak dan menjadi berkat. Lalu, untuk memuliakan Tuhan. Maka, kita sebagai murid-muridnya harus menjadi satu dalam satu kesatuan yang sempurna. Artinya, harus menjadi satu dalam satu kesatuan yang sempurna. Kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa di dalam Yesus kita sudah menjadi satu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga oleh kesatuan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan mengalami pemulihan, kemenangan, serta mujizat-mujizat yang luar biasa yang membawa kita pada kemuliaan bagi Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali dalam program Terang Kasih. Hari ini kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Kita sudah diingatkan ya. Wah, Tuhan ingin supaya kita bisa menjadi satu kesatuan yang sempurna ya. Supaya kita hidup bisa menjadi berkat lebih lagi ya. Amin. Dan tema hari ini adalah kesatuan yang sempurna. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya. Kita datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini membuka hati kita dan membuat kita mengerti apa yang dimaksud dengan kesatuan yang sempurna. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa hati-Mu, kerinduan-Mu supaya kami terus memiliki satu kehidupan yang menyatu dengan Engkau dalam satu kesatuan yang sempurna. Dan biarlah melalui hidup kami ini, hidup kami boleh menjadi berkat dan berdampak. Kau membuka hati kami untuk siap menerima kebenaran firman-Mu yang akan merubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-22 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Karena kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku, telah Kau berikan pada mereka, agar mereka akan bergabung bersama menjadi satu dan mengalami kesatuan yang sama seperti yang kita nikmati. Amin. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya di dalam Yohanes 17 ayat 23 The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Kamu hidup sepenuhnya di dalam aku. Dan sekarang aku hidup sepenuhnya di dalam mereka. Agar mereka mengalami kesatuan yang sempurna. Dan dunia akan menjadi yakin bahwa Engkau telah mengutus aku. Sebab mereka akan melihat bahwa Engkau mengasihi setiap mereka dengan gairah kasih-Mu kepadaku. Amin. Wah, luar biasa ya. Gairah kasih. Jadi waktu kita mengalami kesatuan yang sempurna, ada gairah kasihnya. Daripada Allah ya. Daripada Allah dan buat kita bisa menikmati di dalam kesatuan itu ya. Nah, sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan nih, bahwa supaya kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus bisa berdampak, menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan memuliakan Tuhan, maka kita sebagai murid-murid Yesus harus menjadi satu dalam satu kesatuan yang sempurna. Seperti apa? Seperti doa Yesus ini di Taman Getsemani sebelum Yesus disalibkan. Ya, di Taman Getsemani ini Yesus berdoa supaya kita murid-muridnya menjadi satu kesatuan yang sempurna. Artinya
kesatuan, di mana dikatakan kesatuan yang sempurna itu artinya supaya kita yang sudah ditebus dan yang sudah menjadi miliknya ini menjadi satu dalam kesatuan yang sempurna, sama seperti Bapa dan Yesus yang dipersatukan menjadi satu kesatuan yang sempurna. Amin. Inilah isi hati dan kerinduan Bapa kita di sorga, ya. Supaya apa? Melalui Yesus kita semua ini murid-muridnya dapat menjadi satu dalam satu kesatuan yang sempurna ini dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita akan menerima kemuliaannya. Kita akan mengalami dan menikmati kesatuan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus dengan Bapa. Iya, Yesus berdoa supaya ketika murid-muridnya ini menjadi satu dalam satu kesatuan yang sempurna, maka dunia akan menjadi yakin dan percaya bahwa Bapa telah mengutus Yesus, dan dunia akan melihat bahwa Bapa mengasihi setiap kita, anak-anaknya, dengan gairah kasih Bapa kepada Yesus. Amin. Amin. Wow. Bayangkan ada gairah kasih di dalam kita. Dari Bapa yang meluap kepada kita ya. Amin. Oleh karena itu, sebagai murid Kristus, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa di dalam Yesus kita sudah menjadi satu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga oleh kesatuan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, maka kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Yaitu kehidupan kita menjadi sungguh amat baik. Amin. Artinya segala sesuatu yang tidak baik dalam kesehatan kita, kehidupan pribadi kita, pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, dan segala aspek kehidupan kita akan menjadi sungguh amat baik. Amin. Bahkan melalui kesatuan yang sempurna ini, manifestasi kemuliaan Tuhan dan gairah kasih-Nya Bapa kepada kita ini akan menjadi nyata dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab gairah kasih Bapa ini kepada kita membuat kita mengalami apa? Mengalami pemulihan, kemenangan, dan mujizat-mujizat yang luar biasa yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan betapa dahsyatnya kehidupan kita di dalam Kristus. Bahwa kita sudah menjadi satu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan yang sempurna. Sehingga oleh anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk menjadi satu kesatuan yang sempurna dengan murid-murid Kristus. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 133 ayat 1 The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Betapa indah dan menyenangkan melihat saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan yang manis. Wow, indah sekali ya. Jadi Bapa di surga tuh kalau lihat kita bersatu, senang banget gitu ya. Indah di mata Bapa. Indah, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan nih, bahwa apabila kita bersaudara, hidup rukun, bersama dalam satu kesatuan yang manis, maka kerukunan dan kesatuan yang manis ini adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Bahkan sesuatu yang menyenangkan di mata Tuhan. Seperti apa? Kerukunan surgawi di mata Tuhan. Sehingga Tuhan akan apa? Memerintahkan berkat-Nya ke atas kerukunan itu, yaitu ke atas kesatuan yang manis itu. Wow, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Biarlah hari ini kita mau sama-sama, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca firman Tuhan ini dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan
oleh Bapakku yang di surga. Firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa di surga sudah siap untuk mengabulkan permintaan kita atau doa-doa kita. Tetapi semua itu akan terjadi apabila di dunia ini Bapa melihat ada kesepakatan antara dua orang yang ada di dunia ini. Jadi ketika ada dua orang di dunia ini sepakat dengan kehendak Bapa di surga, maka di dalam kesepakatan itu ada kuasa dan otoritas yang dapat memindahkan semua realita yang di surga terjadi di bumi. Bayangkan, realita di surga itu tidak ada kemiskinan dan sakit penyakit. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, dan kelimpahan. Dan itu semua terjadi apabila dua orang sepakat dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema kesatuan yang sempurna. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Kita akan baca ya sayangnya dari @happy_renata. Kita akan baca. Shalom Terang Kasih RTV. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengasihi orang yang sering membuat kita sakit hati? Doakan saya untuk bisa mengasihi saudara saya. Iya, saya panggilnya apa? Renata aja kali ya. Aja ya. Renata lebih bagus ya. Nah, Renata, ya kita memang tidak bisa berharap orang itu responnya seperti yang kita harapkan gitu ya. Dan kita juga tidak bisa menuntut orang itu mestinya begini dong sama saya, mestinya beginilah. Sebetulnya yang penting adalah kita melakukannya semuanya fokusnya untuk Tuhan. Iya, gitu amin. Ya. Mungkin dari kamu sayang. Iya, sekali lagi ya Renata ya. Iya. Di dalam hidup memang ada saja pasti orang yang nggak suka dengan kita, yang kritik kita, atau yang menyakiti kita, gitu ya. Tetapi semuanya itu tergantung respon kita, gitu ya. Yesus sendiri berkata, ampunilah musuhmu, gitu ya. Jadi ternyata yang menentukan segala sesuatunya adalah respon kita. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu. Dan baik Renata, hari ini kalau ketika engkau bertanya bagaimana cara mengasihi orang yang sering membuat kita sakit hati gitu ya. Oke, sekarang yang penting adalah keputusan kita. Bahwa kita mau mengasihi orang yang menyakiti kita. Nanti ketika kita mau, nanti kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Sehingga kita tidak menjadi sakit hati lagi dengan orang itu. Bahkan kita akan bisa mengasihi orang itu gitu ya. Bahkan kita jadi kayak memahami. Sepertinya nanti kita akan diberi pengertian, oh ternyata dia orangnya tuh begitu, suka nyakitin orang karena orangnya ternyata masa lalunya tuh ada hal yang menyakitkan gitu. Jadi akhirnya kita bisa memahami dia. Nah itulah kasih. Nah jadi Renata, kalau kita berdoa dalam situasi ini adalah yang kita doakan gimana nih supaya kita berespon benar. Amin gitu ya. Nah sahabat yang baik mungkin juga mengalami seperti Renata ini. Aduh mengasihi orang ya kok susah banget sih gitu kayaknya ya. Nah hari ini biarlah kasih Allah yang mengalir melalui kita. Ambil keputusan dulu mau mengasihi gitu ya. Nanti dimampukan oleh kasih karunia Tuhan ya Renata ya. Jadi kita berdoa ya. Bapak kami berdoa buat Renata dan juga buat sahabat yang baik yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Bagaimana mengasihi orang yang sering menyakiti seperti itu. Biarlah hari ini Renata dan sahabat yang baik yang dalam pergumulan ini hanya fokus kepada Tuhan. Dan kasih Allah mengalir, menguatkan, meneguhkan Renata untuk hari ini berespon dengan benar dan menyikapi semua yang dia alami dengan anugerah yang daripada Tuhan. Kayak berdoa berkati Renata, berkati juga sahabat yang baik yang dalam pergumulan yang sama, penuhi mereka dan kasih-Mu yang akan mengalir melalui kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Ini ada lagi nih DM sayang. Kita baca ya. Dari @saul_damai ya. Demikian pertanyaannya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga ya. Shalom. Doakan saya agar bisa menang dari kekhawatiran dan ketakutan hidup. Saat ini saya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Karena minggu lalu saya mengalami musibah kecopetan di transportasi umum. Terima kasih. Wow. Kita aja mengerti deh. Rasanya kalau udah kecopetan tuh kesel banget.
Saya ngerti banget tuh ya. Saya juga pernah ngalamin dulu kalau lagi zaman-zaman lagi naik kendaraan umum ya. Saya taruh di kos kaki. Akhirnya ditarik. Dipenitiin gitu saking takutnya. Nah, tapi hari ini ya Saul ya udah biarlah Tuhan itu Tuhan yang akan menggantikan dan memulihkan. Dan memulihkannya nggak kira-kira ya. Iya. Nih, luar biasa. Ada firman-Nya ya. Pencuri harus mengembalikan 4 kali lipat atau 7 kali lipat. Di Amsal demikian katakan. Jadi pengertian kita nih sebagai orang percaya, Saul gini, kalau kita dicuri, jadi gini, puji Tuhan, aku ada berkat 4 kali lipat. Amin. Gitu. Aku ada berkat 7 kali lipat. Jadi kalau di dalam Tuhan kita nggak ada istilah rugi, nggak ada istilah nasib sial, nggak ada. Karena Tuhan selalu memulihkan dan mengembalikan yang hilang. Jadi Saul, jangan kecewa ya. Berarti kamu mesti siap nih, mau diberkati 4 kali lipat, 7 kali lipat. Amin ya. Iya. Yuk kita doakan ya. Mungkin juga ada sahabat yang baik yang lagi, saya juga lagi kecopetan nih begini ya, kesel. Udah, rilis aja. Siapkan hati untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Dan ampuni orang yang mencopet. Ya benar. Kamu yang doain saya. Oke, baik ya. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Jadi mungkin kita semua sudah pernah mengalami hal yang sama dengan seperti Saul ya. Tetapi saat ini kita mau datang dengan satu pengertian seperti tadi. Karena Tuhan berjanji di Amsal kalau kita dicuri, Tuhan akan kembalikan 4-7 kali lipat. Bukankah itu luar biasa gitu ya? Bahkan ketika kita mengampuni, kita akan merasakan kelegaan itu ya. Jadi kita nggak jadi stres, jadi khawatir dan takut. Percaya Saul bahwa Tuhan menggantikan yang lebih dari yang yang dahulu engkau punya miliki ya. Mari kita berdoa, dan juga sahabat yang baik mungkin ada di antara sahabat yang mengalami hal yang sama, kita mau datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semua hal yang telah kami alami, karena kami tahu semua apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada Engkau bersama kami. Ada Tuhan dalam hidup kami. Dan ada janji-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau berkata ketika kami dicuri, maka Tuhan Engkau yang akan mengembalikan 4-7 kali lipat. Wah, betapa dahsyat dan luar biasa janji-Mu. Kami terima ini Tuhan sebagai kebenaran yang kami pasti alami, dan kami berkata saat ini kami mengambil keputusan. Kami mau mengampuni pencuri yang mencuri milik kami. Juga kami berdoa untuk Saul khususnya dan sahabat-sahabat yang baik yang pernah mengalami ini. Saat ini kami mengambil keputusan mengampuni orang itu. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati orang ini, supaya orang ini Tuhan berhenti dan untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur saat ini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang buruk. Segala sesuatunya menjadi sungguh amat baik. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengalami kesatuan yang sempurna? Pertama, Yesus berdoa supaya kita murid-muridnya menjadi satu kesatuan yang sempurna. Artinya supaya setiap kita yang sudah ditebus dan yang sudah menjadi miliknya ini menjadi satu dalam satu kesatuan yang sempurna, sama seperti Bapa dan Yesus yang mau dipersatukan menjadi satu kesatuan yang sempurna. Amin. Nah, yang kedua ya. Nah, isi hati Bapa adalah, dan kerinduannya adalah supaya melalui Yesus kita murid-muridnya dapat menjadi satu dalam satu kesatuan yang sempurna ini dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita akan menerima kemuliaannya. Kita akan mengalami dan menikmati kesatuan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus dengan Bapa. Yang ketiga nih, yang Yesus berdoa supaya ketika murid-muridnya ini menjadi satu dalam kesatuan yang sempurna, maka dunia akan menjadi yakin dan percaya bahwa Bapa telah mengutus Yesus, dan dunia akan melihat bahwa Bapa mengasihi setiap kita anak-anaknya dengan gairah kasih Bapa seperti yang diberikan kepada Yesus. Amin. Amin. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa
tidak ada kerukunan, tidak ada kesatuan yang manis di dalam keluargamu, bahkan di dalam lingkungan komunitasmu. Mari, kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, kerukunan dan kesatuan yang manis adalah sesuatu yang indah dan menyenangkan di mata Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Hari ini luar biasa ya. Tuhan katakan di atas kerukunan itulah Tuhan memerintahkan berkat. Dan oleh karena itu apapun masalahmu, biarlah saat ini kita mengupayakan untuk saling hidup rukun dan menjaga kesatuan yang manis. Mari kita datang kepadanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam
Kristus, kami sudah menjadi satu kesatuan yang sempurna dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat menjadi satu kesatuan yang sempurna dengan murid-murid Kristus. Supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus, dan dunia akan melihat bahwa Bapa mengasihi setiap kita anak-anaknya dengan gairah kasih Bapa kepada Yesus, dan kehidupan kita, kehidupan kami akan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan Tuhan memberkati.